Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Untuk menambah semangat pada pagi hari ini, saya ingin kalau saya mengucapkan semangat pagi, kalian harus jawab pagi, pagi, pagi. Okay? Semangat pagi. Pagi. Ya, siap. Terima kasih untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini. Saya mohon bantuan untuk Pak Yahya untuk memimpin doa. Terima kasih. Sebelum pelajaran kita hari ini kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Pak Fuad, bagaimana Pak Fuad? Iya, Pak, baik, Pak. Oke, siap. Kemudian speaker atau suara saya terdengar jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Semuanya? Iya, Pak. Oke, terima kasih. Oke. Dari tampilan monitor saya, kelihatannya semuanya sudah hadir. Pak Syarif, halo Pak Syarif, monitor? Ya, halo, Pak. Oh ya, sudah hadir berarti ya. Oke, inspirasi pagi hari ini atau motivasi pada pagi hari ini yaitu tanpa adanya suatu kemauan dan tindakan yang keras, kita tidak akan pernah mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, Bapak Ibu? Oke, sekarang belajar bareng Mas Yadi, semangat, ikhlas, sukses bersama. Oke, untuk selanjutnya, presentasi selanjutnya yaitu saya mengingatkan kembali kepada semuanya. Ingat, ini bukan anjuran, tapi ini keharusan, ya, suatu keharusan untuk melindungi kita, ya, melindungi diri dan orang lain. Okay? Saya rasa semuanya sudah paham untuk hal ini. Okay? Masuk materi berikutnya. Saya rasa semuanya sudah siap. Siapkan buku catatan dan pulpen. Semuanya sudah siap buku catatan dan pulpen? Kenapa harus dicatat? Kenapa Siap, harus Pak. dicatat? Ya. Kenapa harus dicatat? Karena untuk bahan pengingat kita kalau kita lupa. Ya. Siap, Pak. Kemudian mengarahkan kita agar tetap fokus. Jadi kalau ada kata penting kita langsung tulis. Kemudian membantu otak kita akan semakin cerdas. Itu yang paling penting ya. Terima kasih. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, boleh saya merefleksi sebentar pelajaran yang kemarin tentang perangkat lunak pengolah angka untuk Pak Rianto. Halo, monitor. Pak Rianto. Halo. Pak Rianto, untuk masih ingat dengan rumus average kemarin? Rumus average apa? Sama dengan AVG dalam kurung kemudian siap. isi yang dimasukkan, Pak. Siap average ya untuk rata-rata. Oke. Materi berikutnya yaitu pemanfaatan perangkat lunak presentasi. Pemanfaatan perangkat lunak presentasi. Di sini KD yang saya tampilkan di sini ya, KD 3.5 yaitu pemanfaatan perangkat lunak presentasi. Yang pertama menganalisis fitur tentang pembuatan slide, ya, menjelaskan fitur-fitur. Tujuan pembelajarannya, nah, ini nanti satu, mengetahui fitur-fitur yang ada pada software presentasi, kemudian mengetahui teknik presentasi yang efektif, menentukan fitur-fitur yang tepat untuk membuat slide. Sekarang kita masuk ke materi pemanfaatan perangkat lunak presentasi. Oke, macam-macam perangkat lunak presentasi, yaitu yang pertama yaitu Microsoft PowerPoint, dikembangkan oleh Microsoft. Kemudian OpenOffice Impress, ini Linux ya, karena ini terkenal dengan kegratisannya. Kemudian Presenter, bisa menghasilkan slideshow yang dalam format HTML menurut saya. Kemudian ada iWork Keynote.
Ini presentasi dari Apple. Materi Microsoft PowerPoint adalah suatu bagian dari Microsoft Office yang berguna membuat slide presentasi. Presentasi merupakan proses penyampaian gagasan, informasi, ide, atau pengenalan produk dan lain-lain kepada audien ataupun pendengar. Kemudian unsur sebuah presentasi yaitu harus ada satu pihak yang melakukan presentasi atau presenter. Kemudian yang kedua yaitu adanya pemirsa. Kemudian ada media atau perangkat presentasi. Kemudian saya lanjutkan lagi ke materi berikutnya. Tujuan suatu presentasi. Tujuannya yang pertama menginformasi, yaitu berisi informasi atau memberikan suatu informasi kepada audiens. Kemudian yang kedua yaitu meyakinkan. Nah ini kalau kita ingin meyakinkan kan harus ada presentasi kemudian ditambahkan dengan bukti-bukti yang disusun secara logis ya, yang masuk akal ini untuk meyakinkan audiens tadi. Kemudian ada menginspirasi. Nah, ini bagaimana kalau kita menginspirasi seseorang, nah ini membangkitkan inspirasi. Ya. Kemudian ada menghibur. Ini juga penting agar semuanya tidak tertidur. Nah, kita harus ada tambahan juga untuk menghibur. Itu membujuk, membuat audiens untuk melakukan suatu aksi atau tindakan yang disertai dengan bukti-bukti sehingga audiens tadi melakukan suatu tindakan yang kita inginkan. Presentasi PowerPoint. Dari fitur-fitur itu, ini kita masuk ke Quick Access Toolbar. Ini fitur-fitur Microsoft PowerPoint Quick Access Toolbar. Kemudian fitur-fitur berikutnya yaitu ribbon. Selanjutnya yaitu title. Nah, ini menampilkan nama atau judul PowerPoint yang sedang kita buka. Slide pane. Nah, ini merupakan tampilan utama slide. Dapat melihat dan melakukan editing pada slide yang dipilih. Slide navigation pane. Nah, ini berfungsi untuk melihat slide presentasi. Slide yang dipilih akan tampil di slide pane. Slide pada panel navigasi dapat ditambah, dihapus, digandakan, dan diatur ulang. Ini klik untuk menambahkan catatan yang akan dibantu dalam mempersiapkan atau menyampaikan presentasi. Nah, di sini monitor Pak Rizky. Oke, Pak. Oke, monitor dulu. Monitor, nggih. Untuk Pak Rizky, sebutkan salah satu tujuan dari presentasi yang saya sebutkan tadi, salah satu saja. Oke, diantaranya tadi itu Pak, ada yang membujuk tadi. Untuk selanjutnya saya bedah sedikit fitur yang ada pada menu ribbon ya. Yang pertama tadi ada slide. Nah, di sini slide yaitu lembar kerja presentasi yang ditulis pada halaman sebagai informasi atau tampilan utama. Untuk tampilannya, nah ini ada insert. Nah, di sini ada slide, new slide. Nah, ini untuk menampilkan slide baru. Desain tema dan latar belakang. Nah, di dalam PowerPoint ini dilengkapi kemampuan untuk mendesain slide. Ini untuk more time kan. Ya, kita pilih macam-macam slide. Kemudian ada transisi. Efek khusus yang terjadi ketika perpindahan dari satu slide ke slide yang lainnya ketika kita mentayangkan atau sebuah presentasi. Untuk transisi di sebelahnya saya tadi ada ini transisi, kemudian more untuk more. Kemudian ada animasi ini yaitu biasanya ditambahkan pada teks atau objek yang berada di placeholder. Nah, tampilannya di sini. Selanjutnya yaitu media. Pada PowerPoint menyediakan fitur insert media yang memungkinkan untuk menjalankan berbagai jenis media pada saat melakukan presentasi. Kita bisa menambahkan audio, kemudian bisa menambahkan video, kemudian bisa menambahkan screen recorder. Bu Amiro? Iya. Oh ya, alhamdulillah. Iya Pak, lancar Pak. Siap. Terima kasih Bu Amiro masih memonitor. Ya. Nah, ini menayangkan presentasi. Presentasi yang selesai kita sunting sebaiknya diuji coba dengan cara menayangkan slide per slide. Klik slide show. Nah, itu seperti gelas souvenir. Menu slide show. Nah, di sini. Ada from beginning, ada from current slide. Monitor Bu Siti Hapsolia.
Ada monitor? Hadir Pak, Oke, hadir. siap. Dari beberapa fitur yang saya sampaikan tadi, bisa Bu Hapsolia untuk menyimpulkan kesimpulan yang ditangkap Bu Hapsolia tadi? Iya Pak, untuk presentasi di sini banyak fitur. Siap. Ada menu di sini terdiri dari file, home, insert, desain, sama transisi. Di sini fungsinya presentasi adalah menampilkan materi yang kita berikan supaya lebih menarik. Terima kasih Bu. Baik sekali tadi kesimpulannya. Untuk referensi ini kalian bisa untuk Google Formulir ya, itu soalnya tadi, kemudian Google Drive ini ada video yang sudah saya rancang, yang sudah saya buat. Nah, ini mirip seperti presentasi ini, bisa kalian lihat dari Google Drive saya. Halo, semuanya halo. Hai. Hai. Oke, terima kasih. Untuk saling melindungi. Ya, monggo untuk dipimpin doa lagi. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar kita selalu mendapatkan pengertian dari ilmu yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Belajar bareng Mas Yadi, semangat, ikhlas, sukses bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Slamet, ngapunten.